Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan 6 kali ini kita akan mempelajari tentang teks input dan pengecekan dua jawaban menggunakan AND. Di menu, kita akan menambahkan teks input untuk memasukkan nama. Selanjutnya akan muncul nama yang diketikkan. Pertama, teman-teman siapkan dulu teks untuk menampilkan namanya. Misalkan di sini saya sudah membuat teks isinya hai dan namanya juga hai. Setelah itu, untuk menambahkan teks input seperti biasa, kita akan klik kanan, kemudian kita insert new, kita cari yang teks input. Di sini ada teks input, ya. Kita klik, kita beri nama, ketik nama objeknya. Nah, di sini ada tipe inputnya itu berupa apa? Bisa berupa teks, ini untuk jawaban singkat, bisa teks area kalau jawabannya berupa paragraf, kemudian email, kemudian password, kemudian dalam bentuk angka juga bisa, kemudian telepon, kemudian URL untuk link dan search. Karena kita ingin memasukkan jawaban singkat, maka kita akan memilih yang teks. Selanjutnya di sini ada placeholder. Placeholder ini adalah tampilan awal dari teksnya itu apa? Di sini touch to start typing. Saya akan buat ketikan namamu di sini. Nah, setelah itu di sini ada tampilannya. Kalau teman-teman menginginkan ada border, bisa diatur di sini warnanya dan sebagainya. Kemudian di sini ada border opacity, itu adalah transparansinya mau dibuat berapa. Kalau mau agak tembus pandang, ini dikurangi. Ini saya buat 100. Kemudian di sini ada lebar garisnya itu berapa. Misalkan saya buat 0,5 agar lebih tipis. Setelah itu di sini ada tampilan background-nya itu apa. Teman-teman bisa memilih warna background-nya apa. Selanjutnya saya ganti transparansinya juga menjadi 100 ya agar tembus pandang. Kemudian di sini ada text color. Seperti biasanya teman-teman bisa memilih warna dari teksnya teman-teman itu apa. Ini sudah saya atur. Nah, next di sini ada font. Fontnya mau pakai yang apa? Kemudian ada size-nya itu berapa. Di sini akan saya biarkan 20 saja. Selanjutnya apply. Nah, sekarang kita atur dulu posisinya. Kalau sudah, kita coba preview dulu sebelum kita masuk ke event. Nah, ini adalah tampilan dari text input. Kita bisa masukkan nama kita di sini. Misalkan saya bisa masukkan Olive. Nah, seharusnya di awal scene ini ketika saya menuliskan nama Olive, kemudian ketika saya klik button play-nya baru di sini muncul Hi Olive. Seharusnya seperti itu. Jadi di sini untuk awal scene tulisan Hi ini seharusnya disembunyikan dulu. Oleh karena itu kita akan ke event dan menyembunyikan tulisan Hi terlebih dahulu. Jadi di sini ketika awal scene itu dimulai, tulisan hi-nya seharusnya belum muncul. Sehingga kita add action, kemudian kita ke text hi, kita sembunyikan di hide. Oke, kalau sudah, kita coba preview dulu. Nah, seharusnya seperti ini ya, ketik hi-nya belum muncul. Kemudian saya ketik nama, kalau saya klik button play-nya, tulisan hi-nya itu muncul, Hi Olive, seperti itu. Jadi, agar tulisan Hi Olive itu muncul ketika button itu diklik, maka di sini ketika button play itu diklik, left mouse button release-nya, kita akan memunculkan tulisan Hi-nya. Di sini kita add action, Hi, kemudian kita show. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba preview dulu. Olive, saya klik button play. Muncul tulisan Hi, tetapi belum ada Hi Olive. Agar bisa muncul Hi Olive, maka kita akan mengubah teks Hi. Jadi di sini kita add action, kemudian di Hi kita modify the text, kita set ke Hi. Hi, ini berupa teks Olive. Hi, kita tambahkan Olive tadi adalah ketikan yang saya masukkan di objek ketik nama. Jadi di sini saya akan menambahkan nama objeknya, ketik nama. Nah, di sini ada ketik nama titik
Yang kita ambil adalah teksnya, teks yang ada di ketik nama. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba preview. Ketika namamu di sini, saya ketik Olive. Ketika button play diklik, maka di sini muncul Hi Olive. Nah, ini seharusnya ketika button play diklik, teks inputnya ini seharusnya hilang, maka di button play kita akan menghilangkan teks inputnya. Kita add action, kemudian ketik nama, teks input tadi kita delete. Cari aja di sini. Delete object, oke. Nah, ini akan menjadi tampilan sesuai yang kita inginkan. Olive, hi Olive. Nah, ini adalah tampilan yang kita inginkan, seperti ini. Misalkan saya ingin di scene materi ini juga muncul nama saya. Saya sudah menyiapkan teks di sini, teks yang namanya perintah, ayo dengarkan penjelasan berikut. Nah, saya ingin teks ini berubah menjadi Olive, dengarkan penjelasan berikut sesuai dengan ketikan yang kita masukkan tadi itu apa. Jadi, agar nama saya bisa muncul di semua scene, maka saya harus menggunakan global variable. Kita kembali ke event menu. Jadi ketika button play itu diklik, kita tidak hanya menampilkan tulisan show, kemudian kita ganti namanya ya, tapi kita juga menyimpan ketika nama itu tadi di suatu variabel. Nah, kita add action, kemudian kita ketik global. Di sini ada change, pilih yang teks karena bentuknya teks. Kita bisa add variabelnya dari sini, boleh juga dari project manager seperti penjelasan saya di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita add variabel. Variabelnya misalkan namanya di sini name untuk menyimpan nama. Ini jadi ada variabel namanya name untuk menyimpan nama. Bentuknya string karena berupa teks, kemudian kita apply. Kita pilih variabelnya name. Nah, variabel name ini menyimpan apa? Menyimpan ketikan nama yang saya masukkan tadi. Di sini sama seperti yang teks tadi. Ketik nama, titik, teksnya disimpan. Itu. Jadi ada suatu variabel, namanya itu name. Variabel itu menyimpan teks yang saya masukkan di objek ketik nama. Seperti itu. Kemudian saya oke. Nah, sekarang global variabelnya sudah ada. Saya masuk ke event dari materi. Di sini saya akan menambahkan nama saya ketika scene itu mulai. Jadi, at the beginning of scene, saya add action. Tulisan perintahnya tadi ada nama saya. Perintah sama seperti tadi, kita modify the text, kita set ke apa tulisannya. Misalkan saya ingin teksnya itu Olive, dengarkan penjelasan berikut. Olive tadi sudah disimpan di global variable. Jadi di sini kita tinggal memanggil global variabelnya. Teman-teman ketikkan global. Global variable bisa dipilih yang string karena bentuknya tadi string ya. Global variable string dari apa nama variabelnya? Variabelnya namanya tadi name. Nah, Olive, dengarkan penjelasan berikut. Oke, kasih tanda petik untuk menambahkan keterangannya ya. Saya beri koma dan spasi biar bagus. Dengarkan Kemudian kita oke. Selanjutnya saya akan mencoba mempreview ini mulai dari menu. Kita preview dulu. Saya masukkan nama saya Olive. Kemudian kita play. Nah, ini Hai Olive, selamat datang di MathQuest. Kemudian muncul button untuk ke materi, kita klik. Nah, di sini sudah ada teksnya Olive, dengarkan penjelasan berikut. Yang tadinya ayo dengarkan penjelasan berikut, jadi Olive dengarkan penjelasan berikut sesuai dengan teks yang saya ketikkan di input teksnya. Nah, ini adalah cara teman-teman untuk menggunakan teks input dengan menggunakan variabel ataupun tidak.
Selanjutnya, kita akan menggunakan teks input dalam persoalan matematika. Pertama-tama, teman-teman siapkan dulu scene baru, kemudian beri nama level 3. Di sini saya sudah menyiapkan scene baru namanya level 3. Nah, di level 3 ini kita akan membuat soal pola bilangan. Jadi, di sini pemain akan memasukkan angka sesuai dengan pola bilangannya. Nah, sebelum memulai level 3, ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan. Pertama, teman-teman harus menyiapkan teks untuk perintah soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan perintah isilah kotak sesuai dengan pola. Ini menggunakan teks saja ya. Kemudian, teman-teman menyiapkan teks yang kedua yaitu teks untuk pola bilangannya. Nah, misalkan di sini saya sudah membuat pola bilangan 1, 4, 7, titik, 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 kemudian 13, 16, 19. Nanti kita akan membuat dua pola yang harus diisi, yaitu yang pertama yang titik-titik kosong di antara 7 dan 13, kemudian titik-titik setelah 19. Yang ini. Nah, untuk membuat titik-titiknya ini teman-teman bisa mengosongi seperti ini menggunakan spasi saja. 1, 4, 7, kemudian di spasi yang banyak 13, 16, 19. Seperti itu. Nah, yang kedua yang harus disiapkan adalah button. Di sini saya sudah menyiapkan button namanya button check. Ini gunanya untuk mengecek jawabannya apakah benar atau salah. Sekalian juga teman-teman harus sudah menyiapkan actionnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan action dasarnya untuk button check seperti biasanya animasinya. Kemudian kliknya belum saya isi, nanti akan kita isi setelah kita cek jawaban. Ini masih kosong. Kemudian juga invert kondisinya juga sudah saya siapkan. Kemudian yang terakhir teman-teman jangan lupa untuk memasukkan teks keterangan, teks skor, dan juga skor. Di sini saya memasukkan teks keterangan untuk menampilkan nanti jawabannya benar atau salah. Setelah itu kita masukkan teks skor, skornya nanti ditulis di mana. Ini untuk teks skornya, kemudian ini untuk menampilkan skornya. Kalau sudah, kita akan membuat teks input seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita akan klik kanan, kemudian insert new, kemudian pilih yang teks input. Object name-nya saya pilih ini misalkan jawaban 1 untuk pola yang pertama. Input teksnya teman-teman bisa mengganti ke number karena yang akan dimasukkan tipenya adalah bilangan. Kemudian initial value-nya tidak perlu. Kemudian placeholder-nya, apa yang mau ditampilkan, saya kosongi saja. Atau kalau teman-teman mau boleh diisi 0 ya. Setelah itu kita atur dulu. Nah, kalau sudah selesai kita atur tampilannya, kemudian kita apply. Kita atur posisinya berada di antara 7 dan 13 untuk jawaban yang pertama. Oke, di sini saya sudah menambahkan jawaban 1. Nah, kemudian saya akan menambahkan jawaban 2. Teman-teman bisa langsung duplicate saja dari yang jawaban 1 yang ada di objek ini. Jawaban 1, kita klik titik 3 yang ada di kanannya, kita duplicate. Kemudian di sini langsung jawaban 2. Oke, setelah itu kita tarik, kita drag di sebelahnya yang 19 untuk jawaban yang kedua. Kita atur dulu. Nah, di sini saya sudah punya 2 kotak untuk menjawab, yaitu untuk jawaban 1, kemudian untuk jawaban yang kedua. Sekarang kita coba preview dulu ya. Ini misalkan saya ketik 22. Yang ini saya ketik 0. Nah, seperti ini nanti pengisian jawabannya. Tinggal kita membuat event untuk buttonnya. Nah, sebelum kita ke event, kita harus mengingat dulu jawaban dari pola bilangan di sini. Di sini kita mempunyai pola bilangan 1, 4, 17, titik, titik, 13. Kalau kita perhatikan, ini adalah pola bilangan aritmatika dengan beda 3. Sehingga di situ 1 ke 4 plus 3, 4 plus 3, 7, kemudian plus 3 lagi. Jawaban satunya nanti yang benar adalah 10, kemudian 13, 16, 19 ditambah 3
jawaban keduanya yaitu 22. Jadi di level 3 ini player akan mendapatkan skor kalau jawaban satunya itu adalah 10 dan jawaban duanya 22. Sekarang kita akan ke event dari level 3. Kita akan membuat kondisi ketika button check itu diklik. Jadi di sini ketika button check itu diklik, kita akan cek jawaban yang sudah diketikkan oleh pemain. Di sini teman-teman, ketika dia diklik, ya, pilih yang left mouse button was release-nya. Kita klik kanan, kemudian kita add sub event. Jadi di sini nanti touch on button check ada sub event yaitu left mouse button release. Kemudian di bawahnya mouse button release ada sub event lagi untuk pengecekan apakah jawabannya itu benar atau salah. Sekarang kita add condition di sini. Teman-teman mencari n. Nah, ini ada n di sini. Kemudian kita oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini if all of these condition are true, maksudnya jika semua kondisi di situ itu benar, maka lakukan sesuatu. Nah, pemain akan mendapatkan skor kalau dua-duanya jawabannya harus benar. Dua-duanya. Nah, kalau di logika matematika, dua-duanya itu kita harus menggunakan dan. Oleh karena itu tadi kita menggunakan dan di sini. Kemudian teman-teman add a sub condition. Kita cek jawaban 1 itu seharusnya dia nilainya. Kita klik yang teks ya. Di sini jawaban 1, jawaban yang benarnya itu adalah 10. Jadi di sini teman-teman menuliskan 10, seharusnya seperti ini. Tetapi kita kembali lagi ke tipe datanya karena di sini tipe datanya teks, padahal tadi jawaban 1 tipe datanya adalah number yang teman-teman masukkan, maka di sini harus kita ubah yang tadinya number kita ubah ke string. Jadi di sini teman-teman ketikkan dulu to string, di sini ada to string. Nah, hasilnya itu berapa? Jawaban satunya 10. Seperti ini. Jadi kalau jawaban 1 itu nilainya sama dengan 10, maksudnya seperti itu. Oke, kalau the text of jawaban 1 sama dengan 10 dan apa? Dan jawaban 2-nya kita paste aja dari sini, jawaban 2 nilainya adalah 22, maka keterangannya munculkan keterangan, kita modify the text, kita tulis jawaban kamu benar seperti ini. Nah, ini untuk jawaban yang benar. Sekarang, kapan kondisinya ketika jawabannya itu salah? Kondisi salah didapatkan kalau jawaban satunya bukan 10 atau jawaban 2-nya bukan 22 atau keduanya salah. Logika matematikanya seperti itu. Jadi di sini kita akan menambahkan sub event lagi. Klik left mouse button release lagi, kemudian kita add sub event. Nah, seperti ini akan muncul di bawahnya add condition baru ini ya. Ini adalah event baru, tidak jadi satu dengan yang dan tadi. Tapi kita membuat event baru di bawahnya left mouse button release. Kita add condition, kemudian seperti yang saya jelaskan barusan bahwa jawaban itu salah kalau jawaban satunya bukan 10 atau jawaban 2-nya bukan 22. Berarti kita menggunakan kondisi atau itu or. Ini ada condition or. Kita klik or. Dia salah kalau jawaban 1 bukan 10. Nah, teman-teman bisa copy paste dari kondisi yang dan untuk teks jawaban 1 dan teks jawaban 2. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Tinggal kita ganti tandanya menjadi tidak sama dengan.
Tandanya diklik, kemudian diganti not equal to, tidak sama dengan. Yang ini juga not equal to. Oke, jadi teman-teman, saya akan jelaskan sekali lagi. Ketika button check itu diklik, ada pengecekan. Kalau jawaban satunya 10 dan ini kondisinya dan ya, dan jawaban duanya 22, maka jawaban pemain itu benar. Maka keterangannya muncul, jawaban kamu benar. Sedangkan kalau salah satu saja dari jawaban 1 atau jawaban 2 itu salah, salah itu artinya tidak sama dengan 10 atau tidak sama dengan 22, atau malah salah dua-duanya, ya maka munculkan keterangannya itu jawaban kamu salah. Jadi kita copy di sini, kita paste keterangan, diganti jawaban kamu salah. Nah, seperti itu. Kita coba preview dulu. Ini jawabannya 10, yang ini jawabannya 22. Kita cek. Nah, di sini muncul jawaban kamu benar. Oke. Kita coba cek lagi untuk jawaban yang salah. Ini misalkan saya masukkan 15, yang ini saya masukkan 12. Kita cek jawaban kamu salah. Atau kalau kita masukkan salah satunya benar, yang ini 10, yang ini 23, kita cek jawaban kamu salah. Berarti logika matematika yang sudah kita gunakan itu benar. Sekarang kita tinggal mengatur tampilannya saja dari skornya. Kemudian seharusnya kalau sudah diisi, ini jawabannya sudah tidak bisa diganti lagi. Jadi di sini ketika jawaban kamu benar, seperti yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya, kita akan mengupdate global variabelnya. Kita add action, kemudian ketik global variable change number dari global variabelnya namanya skor kemarin ya, kemudian add ditambah nilainya 10. Nah, global variabelnya di sini sudah update, sudah ditambahkan 10. Yang belum adalah tampilan skornya juga harus sesuai dengan global variabelnya. Kita add action, tampilan skornya berarti yang skor ini kita modify the text, set to, kita cari di sini global variable yang ini, kemudian namanya adalah skor. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman jangan lupa karena ini adalah level 3, teman-teman harus menambahkan skor yang sudah didapatkan player sebelum masuk ke level 3. Jadi, kita tambahkan kondisi at the beginning of scene. At the beginning of scene-nya kita add action, kemudian skornya, modify the text, set to, sama seperti tadi, global variable, pilih yang global variable, nama variabelnya adalah skor. Oke, seperti ini. Jangan lupa menambahkan at the beginning of scene untuk menampilkan skor yang sudah didapat player sampai di level 2. Nah, agar pemain hanya boleh menjawab satu kali saja, mau itu benar atau salah, jadi ketika button check itu kita klik, maka teman-teman bisa mendelete buttonnya. Jadi biar pemain itu tidak bisa mencek jawaban lagi. Jadi di sini ketika button check itu diklik, mau jawabannya benar atau salah, kita nggak peduli, ya kita akan add action, langsung kita delete BT checknya. Ini kita delete. Oke, kemudian agar jawabannya juga tidak bisa diedit, maka kita akan menambahkan action, add action, kemudian jawaban 1, kita buat teksnya itu read only, artinya hanya bisa dibaca saja, sudah tidak bisa diedit lagi. Read only-nya kita aktifkan, yes, oke, demikian juga kita set ini untuk jawaban yang kedua, jadi kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Kita ganti ini untuk jawaban 2. Nah, sekarang kita coba preview.
Nah, di sini saya akan masukkan jawaban yang benar. Ini 10, yang ini 22. Kita coba cek ya. Di sini jawaban kamu benar. Button check-nya sudah hilang. Kemudian ini sudah tidak bisa saya ganti lagi. Karena ini modenya sudah read only. Hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit lagi. Dan skornya di sini juga sudah update bertambah menjadi 10. Sekarang kita akan mencoba menjalankan ini mulai dari menu. Ketika namamu di sini, Olive, kemudian kita klik buttonnya, muncul Hi Olive, selamat datang di MathQuest. Kemudian muncul button next materi ya. Kita klik. Di sini sudah ada nama saya yang sudah saya ketikkan di scene sebelumnya. Olive, dengarkan penjelasan berikut. Videonya juga sudah jalan. Video selesai, muncul buttonnya untuk ke latihan soal. Di sini sudah saya perbaiki buttonnya. Kemudian di level 1 akan ada soal pilihan ganda. 5 untuk jawaban benar, 6 untuk jawaban salah. Misalkan saya pilih jawaban yang salah. Nah, di sini ada keterangan jawaban kamu salah, skor saya tetap 0, dan saya tetap bisa melanjutkan ke level 2. Saya klik level 2, masukkan bola berwarna sama dengan wadah. Di sini saya akan memilih jawaban yang benar ya. Kalau kita perhatikan skor saya di sini 0 karena di level 1 jawaban saya salah. Sehingga di sini skor saya masih 0. Saya pilih bola yang kuning, jawaban kamu benar, skor saya menjadi 10. Sekarang kita ke level 3. Nah, saat saya di level 3, skor saya 10. Ini adalah skor hasil dari level 1 dan level 2, 10. Saya akan mengisikan jawaban yang benar, ini 10, yang ini 22, kemudian saya cek. Jawaban kamu benar dan skor saya bertambah 20. Nah, ini adalah cara teman-teman untuk menggunakan text input dalam persoalan matematika, dan juga teman-teman sudah melakukan pengecekan jawaban menggunakan AND dan OR. Sekian video untuk pertemuan ke-6 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.